Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, alhamdulillah Ibu dan Bapak sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, bertemu kembali setelah beberapa pekan gitu ya. Insya Allah hari ini kembali meneruskan materi 2 bulan yang lalu. Pada 2 bulan yang lalu kita berbicara fikih berpakaian. Ini bapak-bapak kompak berbatik, luar biasa ya. Kadahna bapak teh umumkan ke ibu-ibu minggu depan batik gitu. Ya, pada kesempatan sebelumnya sudah disampaikan ya bagian dari fikih berpakaian bahwa dalam Islam fungsi berpakaian ada 4 ya. Yang pertama untuk menutup aurat, kedua sebagai perhiasan, itu ada di dalam surat Al-A'raf 26 dan 31. Kemudian yang ketiga, fungsi pakaian itu sebagai identitas diri atau identitas keagamaan. Dan keempat, berfungsi sebagai perlindungan. Jadi perlindungan dari cuaca. Atau kalau misalnya yang sedang berperang memakai baju besi, berarti itu bajunya adalah perlindungan dari serangan musuh gitu ya. Iya, pada pertemuan hari ini akan dibahas tentang hukum berpakaian. Jadi hukum berpakaian juga diantaranya ada 4 macam ya. Hukum berpakaian itu nanti tergantung konteksnya. Jadi ada yang wajib hukumnya, kemudian sunnah hukumnya, makruh hukumnya, dan juga haram hukumnya. Ya, yang pertama, hukum berpakaian itu adalah wajib menutup aurat di depan bukan mahram. Ya, jadi ketika hukum berpakaian itu yang pertama kita wajib menutup aurat di depan bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Nah, ukurannya kalau wajib di depan bukan mahram, ini bukan ukurannya di luar atau di dalam rumah. Kadang nih kita ya suka ibu-ibu nih kita emutanana, batasan kita, pikiran kita kalau keluar rumah kita berhijab, kalau di dalam rumah kita teh perasaan di rumah sendiri bebas gitu. Jadi ketika ada tamu yang bukan mahram, misalnya teman suami, teman saudara laki-laki, itu kadang kita suka seadanya ya. Nah itu hati-hati, harus senantiasa menjaga ini ya, diingat-ingat gitu. Kalau sedang di rumah kemudian akan ada tamu dan itu bukan mahram, ya kita harus menyiapkan diri berpakaian yang lengkap. Kan sekarang mah kalau mau bertamu suka pada ini dulu ya, chat WA dulu, mau datang ke rumah. Jadi sebetulnya itu persiapan. Jadi sebaiknya kita juga kalau mau bertamu kasih tahu dulu tuan rumahnya biar siap-siap. Dalam arti misalnya nih kalau kita datangnya bareng-bareng dengan teman ada yang laki-laki juga, jadi tuan rumah yang akhwat tuh siap-siap minimal berpakaiannya lengkap gitu.
Ya, karena kadang kita suka mikirnya lagi di rumah, lagi enak dasteran, pakai kerudung geblus, emang kerudungnya teh besar, tapi pas ngangkat dasarnya teh pendek. Nah ini suka kelihat ya, betul kan? Itu mah pengalaman hampir kita semua. Itu jadi pas diangkat tuh suka kelihatan tangannya. Padahal sekarang sudah banyak ya yang model kerudung langsung dengan ada tangannya, itu insya Allah lebih praktis gitu. Jadi harus siap sedia gitu. Ya. Nah, kemudian itu ada batasan aurat di hadapan bukan mahram, itu sudah dijelaskan ya. Kalau kita ini auratnya kecuali wajah dan telapak tangan serta punggung tangan boleh terlihat. Nah, kalau batas aurat sesama mahram ini kita lagi di rumah. Nah, ini ada beberapa batasan. Kalau dari Imam Hanafi, jadi boleh ketika dengan mahram itu yang lazim dipakaikan perhiasan yang boleh terlihat tuh. Apa yang lazim dipakaikan perhiasan? Misalnya kan kalau kita perempuan suka pakai bando ya, terus telinga pakai anting, di leher pakai kalung, di tangan ini pakai cincin, pakai gelang, kemudian di kaki gitu. Maka itu boleh. Dengan misalnya adik laki-laki kita dengan ayah kita itu boleh terlihat yang anggota tubuh kita yang biasa dipakai perhiasan gitu. Nah, tapi perhiasan yang kalung juga yang leher, yang di leher yang atas, Bu. Sekarang kan banyak kalung yang sampai perut tuh. Nah, Ibu jangan berpikir ini kalung juga perhiasan, jadi seperut gitu, ya. Nah, jadi kalungnya yang memang dipakainya di leher. Jadi leher masih boleh terlihat. Kemudian menurut Imam Maliki dan Hambali ini hampir sama, yaitu yang boleh terlihat batasan auratnya adalah anggota wudhu atau yang biasa terlihat di rumah. Kenapa? Kan standarnya normalnya kalau di rumah kita beraktivitas tuh menggunakan tangan ya. Jadi beberes dan sebagainya, sehingga sampai siku tuh biasanya enaknya terbuka gitu. Nah, ini kalau ada yang sesama mahram itu boleh terlihat gitu ya. Jadi kalau Imam Hanafi, Maliki dan Hambali hampir sama ya, yang biasa dipakaikan perhiasan atau anggota wudhu juga sama ya, kepala, kemudian tangan sampai sikut dan kaki sampai mata kaki gitu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i itu lebih toleran. Jadi yang kita yang sesama mahram ini boleh terlihat, tapi terlihat ya, bukan diperlihatkan. Kalau terlihat mah cenderung tidak sengaja, alami gitu ya Bu ya. Kalau diperlihatkan mah kita menyengaja memperlihatkan. Nah, kata Imam Syafi'i ini lebih toleran, batasannya adalah sama dengan ini auratnya laki-laki, antara pusar dan lutut. Tapi kalau ini tidak sengaja terlihat, ini kalau Imam Syafi'i. Jadi sebetulnya menurut Imam Syafi'i juga lebih toleran itu tetap selama tidak menimbulkan fitnah. Ini maaf ya, contohnya agak ekstrim, ini kan tentang ilmu. Misalnya seorang ibu muda, dia sedang menyusui bayinya. Ya, ketika sedang menyusui bayinya, tiba-tiba, misalnya kan kadang kalau menyusui bayi di rumah nggak pakai jilbab ya. Terus dada bagian atas juga sedikit terlihat. Kemudian datang ayahnya, bukan suaminya. Ketika ayahnya datang, si ayahnya teh bilang, cucu kakek lagi nenen gitu. Nah, itu kalau menurut Imam Syafi'i terlihat oleh orang tua
laki-laki atau mertua laki-laki kalau tidak menimbulkan fitnah itu boleh gitu. Tapi kalau misalnya sudah mertua atau bapak tuh datang ya buru-buru ditutup. Ya, karena yang enggak ada batasan itu antar suami istri. Gitu ya. Jadi kalau dengan nanti dilihat misalnya ternyata pernah saya jelaskan kan, mertua laki-lakinya misalnya ternyata masih muda, kemudian istrinya juga sudah wafat, menduda sudah lama. Nah ini yang menantu putri itu harus hati-hati. Jadi lebih baik walaupun memang Imam Syafi'i menyebutkannya lebih toleran, artinya tetap menjaga itu lebih baik ya. Sekarang banyak yang bukan kerudung tapi dimasukin ke area kepala itu untuk menutup dede bayi lagi menyusu ya, itu sudah banyak produknya gitu. Ya itu apa namanya, batasan-batasan aurat ketika sesama sesama mahram. Jadi walaupun sesama mahram tetap kitanya ada pembatasan. Ya baik. Yang kedua, hukum berpakaian itu hukumnya sunnah. Nah, mengenakan pakaian apa yang hukumnya sunnah? Ini adalah mengenakan pakaian pilihan pasangan. Jadi kalau misalnya ibu mau diajak menghadiri rapat bapak di kantor, boleh hadir. Terus sahur bapak teh, Bu pakai bajunya yang batik warna krem ya. Nah ibu tuh walaupun sudah punya pilihan ya ti malam teh mau berangkat teh pakai batiknya yang warna hijau. Tapi kata bapak tuh, Bu pakainya yang warna krem. Nah itu adalah sunnah bagi ibu memakai pakaian warna krem tersebut. Atau misalnya kita mendapat hadiah dari kerabat, dari sahabat gitu ya. Misalnya saya dapat hadiah baju gamis atau saya dapat hadiah diberi kain gitu ya. Kemudian saya suka ketemu dengan orang yang memberi hadiah itu di sini di MPI gitu. Nah, kemudian niatnya saya untuk membahagiakan sahabat yang memberi hadiah tersebut. Kemudian kita pakai gamis tersebut. Maka itu hukumnya sunnah, itu berpahala ya. Nah, di dalam surat Ad-Duha ayat terakhir ya Bu ya, ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, terhadap nikmat Tuhanmu maka boleh diceritakan, boleh diberitakan gitu ya. Dalam arti ketika kita punya nikmat kemudian kita cerita ke orang lain adalah dalam rangka bersyukur. Tapi ini hati-hati juga ketika kita dalam rangka bersyukur menceritakan nikmat kita, kita juga harus tepat tempat dan kondisinya. Terus orang yang diajak kita ceritakan juga harus tepat. Misalnya gini, ada seorang ibu muda, seorang pasangan, dia sudah menikah 3 tahun, 3 putranya. Nah, jangan bercerita tentang saya mah gampil, hamil tuh, tidak ada kesulitan apa-apa. Jangan bercerita tentang kemudahan hamil di depan perempuan yang misalnya sudah belasan tahun, dia masih sedang menunggu baby, sedang menunggu bayi gitu. Itu akan agak-agak sedih gitu ya. Nah, terus juga misalnya kita sering jalan-jalan, traveling, kulineran. Nah, hati-hati traveling kulineran juga. Ya kalau kita ditanya kemarin kemana beberapa hari tidak bertemu, boleh. Saya sudah keluar kota, saya sudah kemana? Ya sudah, harus ada empati dari kita gitu ya.
Nah, jangan sampai misalnya nih termasuk juga sebetulnya tidak salah juga punya hobi memfoto, kemudian kan itu untuk mendokumentasikan apa yang kita makan, apa yang kita lihat di perjalanan di mana. Tapi juga kalau terlalu sering di-share di medsos dan semua orang yang melihat tuh tidak semuanya yang suka jalan-jalan, yang mau jalan-jalan tapi dia terbatas gitu. Nah ini kita harus bijaksana gitu ya. Itu jadi ada hukum yang kedua adalah kita ini hukumnya sunnah memakai pakaian tersebut untuk membahagiakan pasangan, orang tua, kerabat, sahabat yang memang memberi hadiah pakaian tersebut gitu ya. Iya, yang ketiga, di sini kita berpakaian, memakai pakaian tersebut hukumnya makruh. Nah, kenapa kita berpakaian hukumnya makruh? Biasanya ini berpakaiannya berlebih-lebihan. Salah kostum. Upami bapak mah teu patos katinggalnya. Bapak ke undangan pakai batik gini kan nggak terlalu berbeda. Nih misalnya kita nih salah kostum mau taklim pakai ini ketika seperti mau ke kondangan gitu. Wah, dandannya luar biasa gitu. Nah, mohonnya banyak cenah menor tuh. Naon menor teh Bu? Ya, artinya kita boleh ya berdandan, kita juga boleh menggunakan pakaian yang lain dari pakaian keseharian kita untuk acara-acara tertentu, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi di surat apa namanya Al-A'raf 31 gitu ya. Tidak boleh berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan, baik dari makan, minum, kemudian berpakaian. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita berlebihan terhadap sesuatu hal, itu adalah merupakan racun hati. Jadi 4 racun hati itu berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam berpakaian. Itu adalah racun hati. Jadi Bu, kalau misalnya kulineran diudag kemana wae oge, saya hobi bakso, kemana aja ada tukang bakso yang baru saya kejar. Ya, itu salah satunya, mohon. Itu akan menjadi racun hati. Jadi bagaimana supaya hati kita tidak teracuni, memang kita harus menahan diri dari hal-hal yang sangat kita sukai ya. Secukupnya saja, jangan berlebihan. Nah, kemudian juga pakaian itu kita pakai hukumnya makruh kalau niatnya kita sombong. Jadi nih kita sudah sudah hijrah, pakaiannya sudah lebih syar'i, tapi dalam hati teh ke komunitas, ke teman-teman teh, lihat saya mah tuh sekarang kerudung sudah panjang, ketemu lagi tostara mencrang, warna sudah lebih soft gitu ya, model sudah lebih sederhana. Ketika kita memakai pakaian seperti itu dalam niat kita ada niat kesombongan, merasa lebih soleh atau merasa baju kita juga yang terbaik, maka itu hukumnya menjadi makruh, tidak berpahala ya. Nah, yang terakhir ini adalah hukumnya berpakaian itu haram. Kenapa saat kita berpakaian menjadi haram? Itu ada beberapa hal. Pertama, karena tidak menutup aurat. Jadi tadi ya, menutup aurat itu harus keseluruhannya. Jadi kalau misalnya kaki dari ujung sini sampai kaki itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan gitu ya, maka hindari memakai baju yang sampai ini. Ya, panjang tangannya harus sempurna.
harus tertutup. Jangan sampai kalau dia melorot kelihatan. Ini juga banyak yang kurang berhati-hati ya. Saya lihat akhwat kalau misalnya menulis ini tangannya terlalu lebar. Jadi ini kelihatan nih perut tangannya, itu aurat. Kemudian juga area bawah, jangan sampai pakai hanya sampai betis karena kenyamanan gitu ya. Tetap harus sampai bawah. Jadi menutup aurat itu harus seluruh auratnya tertutup, kemudian tidak transparan, tidak tipis, tidak ketat, dan juga model kain bajunya tidak berlubang. Ibu kalau pakai sekarang banyak ya baju-baju brokat atau yang ya model-model yang berlubang-lubang, lah lucu Bu ya, tapi harus pakai puring gitu ya, atau itu menjadi baju luar outer gitu ya, nanti dari dalamnya tebal gitu. Nah kemudian haram kita memakai baju yang menyerupai non muslim ya. Nah tapi menyerupai non muslim ini juga yang memang nanti kaitannya dengan keagamaannya. Jadi kita tidak boleh misalnya lagi main ke toko aksesoris ada bentuk palang ya lucu, misalnya dari bening tapi nyala gitu ya, kemudian kita pakai sebagai aksesoris, itu haram, itu menjadi cirinya Nasrani. Jadi kata Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi ini lebih ke yang dilarang itu adalah yang berkaitan dengan keagamaan. Nah nanti orang kafir misalnya memakai jas, boleh nggak kita pakai jas? Boleh, karena itu mah tidak terkait dengan ciri-ciri pakaian keagamaan. Jadi yang nggak boleh itu misalnya pakai ini nih, kalau bentuk palang atau bentuk salib itu kan sudah jelas ya. Nah kadang juga suka pakai yang misalnya aksesoris bintang David yang ujung 6 itu. Itu kadang sekarang di aksesoris rumah juga suka ada yang bentuk kayak ujungnya 6, tapi itu akhirnya nanti dikembalikan ke niatnya gitu ya. Kalau yang sudah betul-betul menjadi ciri pakaian itu adalah ciri Nasrani atau Yahudi, itu harus dihindari, tidak boleh dipakai. Misalnya nih Bapak suka pakai ini peci yang bulat ya, yang seperti rajut ya, berarti harus pakainya sampai bawah Pak. Nanti kalau pakainya yang bulat kecil sebesar serabi ya, bulatnya kecil, nah itu adalah pakaian khasnya Yahudi. Misalnya pakai jubah hitam polet putih di sininya, kemudian di atasnya pakai peci sangat kecil bulatnya. Nah itu termasuk identitas agama lain ya, itu tidak boleh. Nah kemudian tidak boleh menyerupai lawan jenis. Nah ini juga yang tidak boleh menyerupai lawan jenis ini adalah kalau kita berpakaian yang betul-betul pakaian itu menjadi ciri khas ciri khas laki-laki, tidak boleh dipakai oleh perempuan. Yang menjadi ciri khas perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Ini kata Rasulullah, la'ana Rasulullah al-mutasabihina minar rijal bin nisa wal mutasabihati minan nisa birrijal. Jadi laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Nah ini tidak termasuk pakaian yang sifatnya genderless ya.
Kayak tadi misalnya laki-laki memakai jas, perempuan pakai blazer, itu kan boleh. Kalau modelnya mah kadang sama. Kalau lihat kancing depannya cuma 3 buah, bentuk kerahnya sama. Tapi nanti kalau jas laki-laki lebih maskulin gitu ya, blazer wanita lebih feminin, itu masih boleh. Kemudian kemeja juga genderless itu boleh, ada yang model laki-laki, ada model perempuan. Celana panjang juga sama. Hanya saja nanti kalau yang celana kita yang akhwat pakai celana panjang, jadi kan kalau celana panjang cenderung modelnya model potlot ya, ke bawahnya kecil. Jadi tuniknya harus panjang ya Bu. Kalau pakai celana panjangnya model kulot itu kan lebar, jadi seperti rok gitu. Nah kalau pakai celana panjang yang ke bawahnya kecil, upayakan tuniknya harus panjang. Jangan pakai kemeja apalagi dimasukin. Nanti khawatir bentuk pinggangnya kelihatan gitu ya. Nah yang tidak boleh tuh misalnya nih, rok itu kan sudah khas pakaian wanita, dipakai oleh laki-laki. Itu daster sudah jelas itu pakaian wanita, dipakai oleh laki-laki. Nah itu haram jatuhnya gitu ya. Kenapa? Nah gitu, kalau Agustusan teh memang dilematis teh bercanda-bercanda gitu ya. Nah tapi kalau Rasulullah bercandanya itu tidak berbohong. Jadi memang lebih baik kalaupun acara Agustusan kita kasih tahu ke panitia, memang lebih baik laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Ya. Nah, jadi yang lawan jenis itu yang benar-benar tidak boleh teks. Kalau ciri khasnya benar-benar itu baju perempuan nggak boleh dipakai oleh laki-laki ya, dan sebaliknya. Tapi kalau yang laki-laki mah relatif sedikit. Tadi jas sudah ada yang femininnya. Gitu. Sepatu juga sepatu cats gitu ya. Kalau akhwat mah banyak modelnya gitu. Kalau laki-laki yang pakai perempuan suka agak ini gampang membedakannya. Nah kemudian juga tidak boleh kita ini haram memakai pakaian tersebut karena bahannya dari bahan yang najis. Ada ya. Jadi hati-hati, apalagi kalau nih Bapak Ibu sering keluar negeri belanja, nanti ada barang-barang teh termasuk juga pakaian, coba jenisnya jangan yang dari jenis yang bahan najis ya, nanti kan nggak bisa dibawa sholat gitu. Nah kemudian yang terakhir ini khusus untuk laki-laki, tidak boleh berbahan sutra dan memakai perhiasan dari emas kuning ya. Jadi bahan sutra mah Pak hanya untuk wanita, dan wanita juga kalau wafat sebaiknya tidak berbahan sutra, cukup warna putih biasa. Bahan sutra mah untuk kita pakai gitu ya. Nah kalau bapak laki-laki emas juga tidak boleh, karena dari kandungan ininya ya, ada yang ternyata menurut penelitian kandungan emas tuh kalau nempel ke kulit laki-laki dari segi kesehatan ada pengaruh jelek gitu. Oh pengaruh ke semangat. Kumaha semangatnya menurun atau ya ada semacam radiasi ya Bu ya. Jadi tidak sehat kalau laki-laki pakai emas kuning gitu ya. Gimana itu? Nah itu tuh Pak, pada zaman dulu ketika zaman ini ya, zaman Rasulullah sangat kental Yahudi itu, sudah hampir dipastikan yang berkumis itu adalah Yahudi. Nah kalau sekarang mah berkumis itu masih Bapak itu ke sebelah lihat.
Oh ya. Artinya gini, memang di ciri laki-laki muslim itu lebih baik memanjangkan janggut ya, dan memangkas kumis. Tapi sekarang itu juga kalau memakai yang Imam Syafi'i artinya lebih toleran, dalam arti ketika memakai kumis itu sekarang ini tidak menjadi ciri khas laki-laki Yahudi, masih boleh, insya Allah Pak. Gitu ya, karena sekarang mah sudah sulit dibedakan, yang Nasrani yang Yahudi juga banyak yang memelihara janggut. Jadi kalau zaman Rasulullah kental banget perbedaan yang berkumis dengan yang berjanggut itu. Kalau sekarang mah coba Bapak lihat, yang memelihara janggut itu tidak hanya laki-laki muslim gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang ingin benar-benar sesuai sunnah, tentu saja misalnya Bapak yang berkumis tiap pekan tuh harus harus dipotong gitu. Nah, sekarang kan kalau yang janggut juga nanti tergantung bakat juga Pan, enggak semua laki-laki ada bakatnya berjanggut ya. Mohon ibunya tuh, sahur ibu tuh memaksakan cenamung 2 lembar. Ya, katanya masih seperti Scooby-Doo. Itu zaman-zaman kita ya, yang kalau anak-anak sekarang sudah enggak hafal Scooby-Doo. Ya, itu ya. Jadi kalau hal-hal yang tadi yang sifatnya seperti genderless Pak, pakaian juga, kalau pakaiannya itu sudah boleh digunakan oleh laki-laki, boleh digunakan oleh wanita, modelnya itu boleh menjadi ditoleransi gitu ya. Nah, kemudian ini ada sedikit tambahan yang ingin saya sampaikan tentang aurat yang bukan aurat tuh kan kita tidak boleh memperlihatkan kepada yang bukan mahram ya, kepada laki-laki. Nah, ini juga ada aurat itu sebetulnya, yang aurat perempuan itu kita tidak boleh memperlihatkan kepada wanita non-muslim. Itu ada di surat surat An-Nur ayat 31. Ini sudah sudah ayat tentang aurat ya, tapi kita sedikit tambah keterangannya. Surat An-Nur ayat 31, surat ke-24 sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Oh, ternyata ini. Ya, ternyata harus ke bulan selanjutnya. Kita bahas bulan selanjutnya ya. Atau kan ibu teh pahalanya sudah baca Quran, sudah semangat, sudah berpahala ya. Ini sebetulnya sudah ditambah nih tadi. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.